tidak diputuskan. Jadi ini terkintil-kintil. Aku itu dapat ancaman mulai dari mau dilaporkan ke polisi, mau diproses hukum, sampai ancaman pembunuhan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Lagi masak sup ayam teman-teman. Jadi hari ini tuh aku barusan belanja sama Simbah ke supermarket, terus mampir toko jamu pisan, toko jamu sekalian buat beli bumbu-bumbu racikan rempah-rempahnya itu loh. Terus kemudian langsung tak masak. Katanya Simbah kalau fresh gitu, ayamnya masih fresh gitu, katanya supnya itu rasanya lebih enak. Jadi hari ini tuh langsung tak masak. Aku sebentar lagi mau persiapan noto-noto kebutuhan Simbah, karena Simbah hari ini tuh minta mandi teman-teman. Kan hari ini cuacanya sedikit panas, terus kemudian besok itu suhunya itu turun drastis, jadi Simbah itu mau mandi. Orang tua di sini itu memang tidak setiap hari mandi ya teman-teman, apalagi pas musim dingin kayak gini, biasanya nunggu suhunya menghangat dulu baru mau mandi kayak gitu. Meikuan sila. Oh. Mau mandi. Tutup. Komen-komennya mau takut gak apa ya. Gak sekongkol soalnya dia gak ngerti wong mamangane njalui screenshotan kok. Screenshotannya chattinganku iku, mamangane njalui screenshotan chattinganku iku. Dadi lek pemune sekongkol kan berarti kan wis ngerti, gak perlu njaluk. Wong awalnya pertamane dia kaget, terus mbosongan keri-keri terus malih koyo mbelani ngono. Berarti kan dirayu-rayu intine iki. Alah, is pokoknya dilek kehilangan lah lek ku bedhek iki ngono kuwi. Tidak diputuskan. Jadi ini terkintil-kintil sampai enak telek blenyek, telek kucing rasa stroberi bener wis kuwi. Kadung jatuh cintrong. Kadung kepangan foto ganteng. Mepe klambi aru gibah. Aduh. Awake dhewe iki aku adik iki lho. Mepe klambi aru gibah. Kita video sih San. Aduh, aku iya gibah online.
Selamat pagi teman-teman. Padahal kemarin itu masih panasnya mentor-mentor ya. Sekarang anginnya semriwing, ces dingin. Suhunya itu gabut banget. Sebentar panas, sebentar dingin, sebentar panas, sebentar dingin. Noh, yang tanya Simbah lagi baca koran sambil pakai topi Natal. Lagi nungguin Simbah sarapan ya teman-teman, tapi sudah selesai dan sekarang beliau lagi di kamar mandi. Nanti kalau dibutuhin apa-apa itu biar langsung set gitu, karena kerjaan aku yang lainnya juga sudah beres. Sebentar lagi waktunya masak, masih kurang 30 menit, jadi ada waktu buat jogrok. Karena hari ini tidak jalan-jalan karena cuacanya juga mendung terus berangin, jadi kita nggak keluar jalan-jalan. Alhamdulillah bisa selonjor nih kaki, bisa istirahat hari ini. Aku mau sedikit cerita teman-teman. Jadi kemarin, tepatnya itu kemarin siang kalau nggak salah, kemarin siang atau kemarin kapan gitu, aku itu dapat ancaman mulai dari mau dilaporkan ke polisi, mau diproses hukum, sampai ancaman pembunuhan juga. Jadi ceritanya kayak gini. Awalnya itu ada seseorang yang mengirimkan permintaan follow ke Instagram aku. Jadi Instagram aku kan aku privat ya, jadi kalau mau follow itu harus mengirimkan permintaan untuk follow dulu, baru nanti kalau setelah saya terima baru bisa following kayak gitu. Nah, aku itu sudah tahu si cowok ini, kita sebut saja A gitu ya, saya nggak mau menyebutkan nama, nggak mau menyebutkan merek. Jadi kalau kalian sudah follow Instagram aku pasti tahu siapa yang tak maksud ini, karena aku share di story-nya. Nah, si cowok ini itu dulu pas awal-awal saya bikin YouTube itu pernah saling berkomentar kayak gitu ya. Pernah saling berkomentar. Ya cuman sekedar tahu di YouTube saja, tidak mengenal pribadi masing-masing, itu enggak. Cuman saling tahu aja kayak gitu. Jadi pernah saling komentar. Dan saya juga nggak kenal dia. Pokoknya intinya saya nggak kenal dia dan dia nggak kenal saya juga. Terus dulu saya itu juga selain saya itu ada beberapa teman saya juga yang bikin YouTube, dan kita itu sering sharing gitu. Terus kita bikin kayak grup percakapan gitu yang isinya sekitar 6 atau 7 orang kayak gitu ya, cuman sharing-sharing. Kan kita masih awal-awal bikin YouTube, jadi belum tahu aturannya kayak mana, harus bagaimana agar videonya itu bisa viral, itu kayak mana, harus apa gitu. Itu kita sharing ilmu di situ. Nah, salah satu temanku itu nggak tahu, mungkin dia dekat sama si cowok ini ya, dekat sama si cowok itu. Terus kemudian dia itu sharing, katanya si cowok ini pinjam uang ke dia. Terus waktu itu saya cuma tahu di YouTube aja ya, saya nggak tahu pribadinya dia kayak ngapa. Terus temanku itu, salah satu temanku itu tiba-tiba ngasih screenshotan percakapan dia kalau si cowok itu mau pinjam uang ke dia, katanya buat modal usaha atau apalah gitu. Saya lupa karena ya sudah 1 tahun lebih ya, jadi saya lupa kayak gitu. Terus aku bilang ke temanku itu, jangan kasih, kan kamu belum pernah tahu, maksudnya belum pernah ketemu orangnya, nggak tahu dia tinggal di mana, alamat yang dia berikan benar atau enggak, terus usaha dia itu benar apa enggak. Pokoknya intinya nggak kenal sama sekali, nggak mengetahui sama sekali. Jangan gampang untuk memberikan uang, karena uang dalam jumlah ya, uang yang diminta dia itu kalau nggak salah 3 atau 5 juta gitu loh, pokoknya banyak lah. Jangan gampang ngecolni duit, kalau kata saya seperti itu. Jangan kasih, kan nggak kenal. Kecuali kalau itu kamu kenal, misalnya keluarga atau teman dekat, itu beda lagi urusannya ya. Kalau ini nggak kenal sama sekali kok berani-beraninya pinjam uang kayak gitu. Nah, saya nggak tahu kelanjutannya kayak mana, temanku ngasih atau enggak. Yang penting saya sudah tahu kalau yang mau pinjam itu dia. Nah, setelah sekian lama, bukan sekian lama deh ya, setelah temanku cerita kalau si cowok itu pinjam uang ke dia tuh juga kirim screenshotan percakapan si cowok itu ngerayu teman saya itu. Pokoknya ya kata-katanya manis, istilah gombalin gitulah, katakanlah gombalin temanku itu. Nah, tapi temanku ini sudah punya cowok, jadi kayak cuma gimana ya, kok dipancing-pancing kayak gitu loh. Temanku tuh cuma mancing-mancing biar keluar omongannya kayak gitu. Nah, selain temanku ini, ada temanku yang satunya lagi, beda orang. Nah, dia temanku itu kok tiba-tiba profil WA-nya itu
fotonya si cowok tersebut. Terus aku tanya ke temanku yang satunya itu, oh kamu lagi deket sama si itu ya, kan bilang gitu. Terus temanku bilang iya kita pacaran kayak gitulah, katakanlah seperti itu. Temanku yang bilang, aku cuma gini, oh padahal si cowoknya itu kan gombalin temanku yang satunya, terus mau pinjam uang lagi, terus sekarang dia pacaran sama itu dalam waktu yang bersamaan, teman-teman, dalam waktu yang bersamaan. Kan yorodo tanda kutip tanda tanya, atau si cowoknya itu berarti kan nggak beres kan, aku mikirnya gitu. Cuman aku nggak ngomong ke temanku yang satunya, juga ke temanku yang satunya itu saya nggak ngomong sama sekali, cuman diam, tak simpan dalam hati. Tapi aku cerita ke temanku yang lainnya, ini fotonya si cowok itu dipasang di profil WhatsApp-nya temanku si ini. Aku bilang gitu ke temanku, tujuannya agar temanku yang lainnya yang belum kemakan rayuan manisnya itu biar lebih hati-hati kayak gitu. Saya ngasih tahu kalau dia itu seperti itu gitu loh. Kan kalau cowok sudah pacaran sama si ini terus gombalin cewek lagi kan berarti ya nggak bener toh, apalagi sampai berani minjem uang, itu kan sudah indikasi kalau si cowok itu nggak bener. Nah setelah sekian tahun, 1 tahun berlalu, pokoknya 1 tahun lebih berlalu, tiba-tiba si cowok itu mengirimi permintaan untuk follow Instagram aku langsung madeg loh, kok dia mau follow aku, mau ngapain, aku kan gitu. Untuk teman-teman ketahui, YouTube-nya dia dan temanku ini sudah nonaktif semua ya. Jadi mereka itu sudah nggak ngelanjutin main YouTube-nya, dan video-videonya itu juga sudah pada dihapus. Terus aku kan ya tanda tanya loh, ini ngapain kok si cowok ini kok tiba-tiba kok mau follow aku. Terus aku bilang sama mas kameramen, si ini mau follow aku loh. Kan mas kameramen kan dulu pernah tak ceritain ceritanya pas dia mau pinjam uang ke temanku itu, karena mas kameramen juga kenal sama teman-temanku itu. Terus mas kameramen bilang terima aja, nanti juga tahu sendiri tujuan dia mau follow kamu apa gitu. Ya udah, saya terima permintaan. Nah setelah diterima, nggak pakai lama teman-teman, cuman hitungan menit setelah saya terima permintaan follow-nya dia itu, dia langsung DM saya. DM-nya itu ya inilah, baca sendirilah. DM-nya itu tuh dia minta tolong, katanya minta tolong gitu loh. Kan kalau saya nggak follow dia telepon saya kan nggak masuk ya, di DM itu nggak bakalan masuk. Kalau saya nggak menerima permintaan pesannya dia kan, teleponnya atau pesan-pesannya dia kan nggak masuk. Terus saya kirim screenshotan DM-nya dia ke mas kameramen. Terus mas kameramen nyuruh saya buat nanggepin, jawab aja minta tolong apa gitu, biar kita tahu tujuan dia itu apa. Saya tuh sudah curiga dari awal, ini pasti ujung-ujungnya duit, mau pinjam duit kayak temanku yang sebelumnya. Nah bener, nggak, setelah aku jawab itu dia langsung berani minjem duit, katanya mak neneknya sakit kayak gitu teman-teman. What the fuck, ini nggak kenal loh teman-teman, nggak kenal, cuman saling tahu kalau si ini bikin YouTube ini, si ini bikin YouTube ini, tiba-tiba berani minjam uang. Oh, Anda hebat teman. Kan lucu. Terus aku nggak jawab apa-apa, aku cuman screenshot percakapannya, aku cuman screenshot DM-nya dia. Kemudian aku tanya ke teman yang dulu pernah pasang foto profilnya si cowok ini. Aku tanya ke temanku itu, kamu masih ada hubungan sama dia nggak? Aku kan tanya gitu. Maaf terjeda soalnya dipanggil si bos. Sampai mana tadi? Jadi aku kirim screenshotan DM-nya dia itu ke temanku itu. Aku tanya dia masih ada hubungan sama si cowok ini apa enggak. Tujuanku tanya dia seperti itu adalah kalaupun dia sudah enggak berhubungan, ya udah gitu. Kalau dia masih hubungan, aku itu ngasih tahu, cowokmu itu di belakangmu itu kayak gini loh. Aku itu mau ngasih tahu seperti itu. Nggak ada cowok bener, nggak ada cowok normal yang berani pinjam uang dalam jumlah besar kepada orang nggak dikenal, teman-teman. Jadi nggak ada cowok normal bener, yang bener cowok bener. Kalau cowok sudah berani kayak gitu, jangankan kok sampai ke cewek lain yang nggak dikenal, ya sama pacarnya sendiri kayak gitu tuh. Itu nggak banget, bikin ilfil gitu loh. Kok ini sampai berani sama orang yang nggak dikenal. Terus awal-awalnya temanku itu kayak terkejut gitu, kaget gitu. Terus kemudian minta screenshotan chatnya dia itu, chat DM-nya itu. Ya saya screenshot, saya kirimkan semuanya tanpa ada yang saya sembunyikan kan. Saya nggak jawab apa-apa, saya nggak jawab DM-nya si cowok itu, nggak jawab apa-apa. Nah setelah aku kirimkan screenshotannya itu, si cowok itu marah-marah. Mungkin si ceweknya itu marahin cowoknya itu. Nah setelah itu si cowok marah-marah ke aku, katanya aku mau dilaporkan polisi karena fitnah dia. Loh, fitnah macam
Instagram apa yang saya sebarkan? Lah saya kan ngomong beneran. Si cowok itu pernah pinjam uang ke teman saya juga, terus kemudian pinjam uang ke saya, terus saya kasih tahu teman saya yang sedang ada hubungan sama si cowok ini, biar dia itu tahu kelakuan lakinya itu di belakangnya kayak gimana, kayak gitu. Terus saya diancam-ancam gitu. Saya ya jawab santai aja ya, silakan laporkan, tak tunggu, aku kan bilang gitu. Terus kemudian tambah parah marah-marahnya, katanya itu mau dicari ke rumah lah, mau minta alamat dan lain sebagainya. Cuma orang bodoh yang memberikan alamatnya ke sembarang orang. Cuma orang bodoh yang memberikan alamat rumahnya ke sembarang orang. Jadi ya saya lambok kira aku kayak goblok banget ya sampai menehi alamatku ke sembarang orang. Wong aku gak kenal. Lah ngapo ya ngopo aku ngei alamatku yang awakmu, kan gitu toh logikanya. Jadi aku nggak kenal sama kamu, terus ngapain aku ngasih alamat ke kamu, kan bodohnya kebangetan gitu loh. Terus kemudian aku nggak ada waktu kan buat dengerin dia itu kirim pesan suara kayak gitu, jadi aku bener-bener nggak ada waktu buat mendengarkan ocehan dia. Kalau masih ngetik gitu, masih nulis gitu, aku masih bisa baca, saya telaten baca ya. Tapi kalau sudah voice note, sudah pesan suara itu malas banget, soalnya kerjaanku banyak teman-teman, nggak kober. Jangankan kok untuk ngeladeni dia ya, aku balesin komen-komen kalian itu nunggu waktu senggang dulu baru bisa bales. Terus karena saya nggak ngeladenin, si cowoknya ini makin marah-marah ya. Terus saya tak kirim setiap dia marah-marah apa-apa, nulis apa-apa itu tak screenshot, tak kirim ke ceweknya, ini makin parah cowokmu. Mungkin mereka bertengkar. Nah, yang awalnya si cewek ini kaget karena tahu si cowok itu mau pinjam uang ke aku awalnya, lama-lama nggak tahu kenapa si cewek ini jadi malah kayak belain gitu teman-teman, kayak bilang gini, kalau nggak mau minjemin ya wes gak usah meletrek tolong diri. What the fuck, emang aku ngomong apa? Aku kan ngasih tahu dia. Terus aku bilang, maksudnya gimana? Aku kan bingung yo, wong tadinya katanya aku itu ngeler si cowok ini loh. Aku kan ngasih tahu ke kamu itu kan kita kan berteman, katakanlah seperti itu, dan dia cowokmu. Aku tuh ngasih tahu kalau kelakuan cowokmu itu di belakang seperti itu sama kebetulan dia pas DM aku. Kalau DM cewek lainnya, siapa yang bisa jamin kamu tahu kalau dia DM yang lain? Kalau dia sudah berani DM saya, istilahnya ya, kalau dia sudah berani DM saya, artinya dia juga berani kan DM cewek-cewek yang lain kayak gitu. Harusnya kan mikirnya seperti itu, bukan kok malah ya, ikutan marahin saya. Nah, kamu kalau nggak tak beritahu, kamu mana tahu kalau orang yang nggak kenal sama kamu, cewek yang lain yang di DM sama dia, kalau cewek lain yang nggak kamu kenal di DM sama cowokmu itu, kamu mana tahu ya. Kebetulan itu yang di DM saya pasan, salah satunya. Kenapa saya bilang salah satunya? Kalau dia sudah berani DM saya, otomatis dia juga sudah berani DM cewek yang lainnya. Nggak mungkin nggak, logikanya seperti itu. Nah, saya kasih tahu teman saya seperti itu, Mbok ya jangan polos-polos lah jadi orang gitu, cinta ya cinta, tapi kamu kan belum pernah ketemu sama dia sama sekali, cuman tahu di sosmed, cuman tahu di YouTube dulu, kenalnya kan dari YouTube awalnya. Kamu belum pernah ketemu, belum tahu rumahnya, belum tahu bagaimana dia, seluk-beluknya, latar belakangnya. Harusnya kan realistis gitu, maksud saya seperti itu, harusnya realistis. Jadi kalau dikasih tahu dia kayak gimana, itu harusnya kamu nyari tahu yang lebih dalam lagi, bukan kok malah ikutan marah-marah. Jadi ya udah, ceweknya aja udah kayak gitu, aku ya males kan, aku ya males ngeladeni si cowoknya itu. Ya wes, dia mau ngancam, bahkan mau ngancam bunuh saya, udah mau datang ke rumah, katanya mau neror keluarga saya. Loh, kamu belum tahu keluarga saya itu mantan atlet silat semua loh. Ndak kon arepe moro ning omahku neror keluargaku, ndak mamet pisan malahan. Aku cuman ya ketawa aja. Lah saya kok digertak kayak gitu, emang saya bodoh banget ya, emang saya anak SD kemarin sore digertak kayak gitu terus takut ya. Aku tak ketawain doang lah. Terus aku bilang kayak gini, ya udah terserah kamu mau ngomong apa, aku males, nggak ada waktu buat ngeladenin kamu. Sampai sekarang nggak tak balas itu DM-nya. Dia nggak tahu ngancam aku kayak bikin mana, ngirim pesan suara macam-macam, tapi nggak tak dengerin sama sekali. Jadi nggak tak dengerin sama sekali, nggak tahu dia ngomong apa. Kalau dia nulis ngetik itu tak baca, tapi kalau dia kirim pesan suara nggak tak dengerin sama sekali. Ini pesan buat teman-teman semuanya ya. Kalau seumpamanya, jangan gampang teman-teman TKW khususnya dimanapun berada ya, jangan gampang ngasih uang. Kita di sini itu kerja keras,
main mental, tenaga juga terkuras. Jadi jangan gampang melepaskan uang kepada orang yang tidak dikenal. Kepada orang yang dikenal saja itu kalau jumlahnya besar, teman-teman itu harus hati-hati ya. Karena sekarang itu ya kayak gitu, orang itu pas waktu pinjem itu biasanya malas-malas, tapi pas waktu diminta itu kan kita kayak ngemis-ngemis gitu, padahal itu uang kita sendiri ya toh. Jadi jangan mudah melepaskan uang, dan jangan takut ancaman kalau kita tidak melakukan apa-apa. Dan kalau membalas pesan orang yang seperti itu, sebaiknya kita hati-hati dalam berucap biar tidak jadi bumerang untuk kita sendiri. Tapi jangan pernah takut, jawabnya santai aja kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan pernah takut, tanggapinya santai saja, tapi harus hati-hati kalau ngomong. Kita jangan pernah mengancam dan jangan pernah takut, kayak gitu aja biar tidak jadi bumerang untuk kita sendiri. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video saya kali ini. Mohon maaf kalau saya ngomongnya bertele-tele karena ya mandek-mandek, soalnya ya dipanggil Simbah, dipanggil si bos kayak gitu, jadi harus berhenti. Semoga bermanfaat dan semoga ada sisi positif yang bisa diambil teman-teman dari video saya kali ini. Terima kasih, semoga teman-teman sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin, dan semoga selalu dilimpahi rezeki yang halal berlimpah serta barokah, amin 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 ya rabbal alamin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.